Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Kurma, kajian khusus Ramadan yang disiarkan langsung oleh TV NU Lingi. Bersama saya Ahmad Nur Ihsan akan menjadi host Anda sore ini. Saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas diri kita. Sore ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu guru ideal session 3. Seorang guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi teladan, motivator, dan bimbingan bagi siswanya. Untuk membahas tema ini, kita akan didatangi oleh pemateri yang sangat berpengalaman dan inspirasi, yaitu Kiai Sulhan Jauhari. Beliau akan membagikan pengalaman, pengetahuan, dan inspirasi tentang bagaimana menjadi seorang guru yang ideal. Untuk itu, pemirsa, marilah kita sapa bersama-sama beliaunya. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh untuk menyapa terlebih dahulu pemirsa siaran langsung dari TV NU Lingi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa TVNU yang berbahagia dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan bisa memaksimalkan nilai-nilai positif yang selalu tercover oleh kegiatan Ramadan, baik tadarus ataupun berbagi takjil dan lain sebagainya, sehingga puasa kita di bulan Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, langsung saja mari kita simak dengan khidmat dan mengambil manfaat dari pembahasan kita sore hari ini. Kita akan membahas guru ideal untuk season yang ketiga. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari audiens dan juga pemirsa yang mendengarkan langsung dari TV NU Lingi. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini ada beberapa yang sudah kita sharing, yang kita akan unggah atau akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah gini, bagaimana cara mengembangkan kurikulum dan silabus yang relevan dan efektif? Sebetulnya kalau bicara kurikulum dan silabus itu adalah otoritas Kementerian Pendidikan, baik itu pendidikan umum atau pendidikan keagamaan. Kemudian dari tim kurikulum itu kemudian menghasilkan silabus. Nah, tugas guru adalah mengembangkan kurikulum berasas silabus itu yang kemudian dituangkan dalam bentuk perencanaan pembelajaran. Jadi bagaimana kreativitas seorang guru untuk mengembangkan pembelajaran di kelas tidak boleh keluar dari silabus. Nah, artinya silabus itu sebagai platform, sebagai referensi utama di dalam guru mengembangkan pembelajaran pada siswa, yang kemudian oleh sekolah seorang guru diwajibkan membuat RPP atau rencana program pembelajaran di kelas masing-masing. Di silabus ini adalah kewenangan dari tim-tim yang sudah dibentuk secara khusus oleh Dewan Pendidikan. Guru hanya mengembangkan pembelajarannya dari dari silabus yang sudah ada. Sebagai kunci tolak ukur pembelajaran di dalam kelas gitu. Ya, seperti itu. Ya, semisal ya, di situ ada kompetensi inti. Di situ setiap siswa di dalam silabus harus menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Nah, maka kemudian kompetensi yang mau akan diambil dari pembelajaran itu, guru harus seperti apa?
Guru kemudian meyakinkan pada siswa bagaimana topik masalahnya, misalnya terkait dengan meyakini malaikat-malaikat Allah. Nah, terus kemudian reaksi berikutnya, pendekatan pembelajarannya bisa menyimak buku teks tentang malaikat-malaikat Allah atau tugas-tugas yang diberikan oleh. Kemudian target yang paling terpenting. Dari target itu paling tidak siswa setelah melakukan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran dari guru, mereka akan bisa menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya itu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya terkait kurikulum dan juga silabus tadi ya. Terus ini ada yang kedua, yaitu bagaimana cara mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran agar efektif. Ya, ini yang sering menjadi kendala terus terang, terutama saya yang sudah usia lanjut. Ini bagaimana mengintegrasikan dengan teknologi. Ya, biasanya ya guru mau tidak mau harus kursus lah bahasanya. Kursus paling tidak untuk memainkan, untuk mengoperasionalkan teknologi itu sendiri, tidak secara otomatis. Nah, sehingga makanya terkait yang ada perubahan-perubahan semua itu sebetulnya tidak ujuk-ujuk. Sebelum dilakukan sebuah perubahan sistem mekanisme pembelajaran itu sudah dilakukan oleh banyak hal terkait dengan sosialisasi perubahan, sosialisasi integrasi materi, integrasi teknologi dan lain sebagainya. Guru-guru itu oleh pemerintah sudah difasilitasi ada di balai diklat. Jadi ada balai diklat, satu persatu dikirim selama 10 hari, fokus pada perubahan yang jadi target utama. Kemudian selain ada workshop, kemudian ada di kelompok kerja tertentu yang mengundang tutorial. Ada yang bekerja sama dengan UIN Maliki, ada yang bekerja sama dengan dosen-dosen untuk terkait dengan mensosialisasikan perubahan itu, di mana pada saat sudah harus dilakukan serentak, maka guru diharapkan sudah tidak ada hambatan lagi untuk mengintegrasikan macam-macam panduan-panduan atau teknologi pembelajaran. Baik, terima kasih. Terus yang ketiga adalah bagaimana cara mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa di dalam kelas maupun di luar ketika sudah berada di luar lingkungan sekolahan, seperti itu. Ya, untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, daya pikir siswa itu sebetulnya yang paling utama adalah bagaimana guru membekali siswa-siswi terkait dengan apa saja yang dilakukan sebagai upaya reproduksi dari ilmu pengetahuan untuk kreativitas dan inovasinya adalah jangan takut salah, jangan takut dimarahi orang, jangan takut diejek orang. Karena uji coba, karena ekspresi ini sebelum dikenal oleh banyak orang, maka paling tidak ada 1-2 orang yang mengetahui produk atau kreativitas siswa di luar sekolah, belum tentu langsung apik men pinter men le. Maka paling tidak ketika dia nggak suka, aneh-aneh ini rusak kabeh dan sebagainya, maka bekal utama adalah jangan takut salah, jangan takut dicaci, bahkan jangan takut diejek. Karena caci makian itu akan menjadi sebuah evaluasi untuk penyempurnaan daya inovasi kreativitas siswa yang ada. Baik, ketika kita menghadapi seorang terkait kreativitas dan juga inovasi anak-anak misalkan, ketika kita dihadapkan oleh seorang siswa yang dianya susah untuk malu untuk menjalankan seperti itu. Nah, bagaimana kita untuk merubah mindset pemikiran seorang pendidik, merubah mindset pikiran dari anak-anak yang seperti itu? Untuk tingkat anak-anak itu
yang paling dominan sebetulnya dalam perasaannya adalah reward atau hadiah. Nah, bagaimana guru bisa meyakinkan hasil atau produk dari kreativitas anak-anak itu bernilai jual? Kalau sudah bernilai jual, nanti otomatis sudah bisa dikaitkan dengan income. Bagaimana anak-anak kalau kalian bisa mendapatkan masukan atau mendapatkan rupiah tanpa membebankan orang tua, tanpa memberatkan orang tua, selain biaya-biaya pendidikan yang lain, maka kan luar biasa. Nah ini paling tidak ada contoh ya. Jadi contoh ini nak, dari kalau digelundungkan, kalau dibiarkan siapa yang mau menghargai, siapa yang mau ambil. Tapi setelah didesain menjadi pot bunga meja misalnya, jadi seperti ini hanya modal cutter misalnya dikerek-kerek, terus kemudian didesain batik dan sebagainya. Nah ini kemudian kemarin ditawar berapa? 150.000 misalnya, kan wah spektakuler. Jadi memancing bagaimana anak itu bisa berkhayal pada suatu hasil yang spektakuler memang. Sehingga paling tidak dari situ mereka akan mencoba juga jajal tak praktek nih lah. Iya. Dari sisi kita iming-imingi sebuah income atau ada nilai jualnya. Nah, itu kemungkinan timbul lagi sebuah pertanyaan. Loh, terus untuk strategi kita penjualannya gimana Bu atau gimana Pak? Nah seperti itu. Biasanya yang timbulkan seperti itu ke anak-anak. Sedangkan kita belum punya referensi atau kenalan-kenalan yang lebih banyak seperti itu. Ya, ini berarti sudah masuk pada marketing. Nah, kalau anak coba-coba memang terus terang guru ya harus berikan effort. Paling tidak karena satu atau dua ya guru legowo saya belinya nak. Nah entah bagaimana caranya, barangkali setelah keesokan harinya atau lusa. Nah tahu nggak yang ibu beli dari kalian kemarin, ternyata nyampe rumah tetangga ibu tuh tertarik dan mau pesan lagi. Gimana kalau mau beli lagi? Nah, istilahnya ngapusi tapi positif. Betul. Tapi ini memang bagian dari kepiawaian seorang guru dalam rangka terus meyakinkan bahwa produk itu laku, produk itu masih ada peluang untuk, apalagi kalau bernilai seni kan, seni itu kan relatif, all time. Ya, sewaktu-waktu ada orang tertarik, sewaktu-waktu ada orang bisa merogoh kocek untuk menebus karena cocok, karena suka, karena sesuai dengan hobinya dan sebagainya. Kolektor itu kan biasanya tidak cukup 1-2 dan disitulah terus kemudian mengantisipasi keputusasaan. Tentu yang namanya usaha pasti ada istilahnya, kita hidup saja dari dulu tidur telentang kemudian baru bisa murab. Ini artinya apa? Proses kehidupan ini jadi proses berjalan, jangan pernah mengenal putus asa. Yang penting jatuh bangun, kemudian nanti akan mendapatkan perhatian dari orang-orang yang di sekitar kita. Baik, terima kasih. Itu tadi untuk penjelasan tentang bagaimana kita merubah mindset pemikiran siswa agar bisa tetap kreatif dan juga inovatif dan juga kritis terhadap lingkungan sekitar kita. Terus yang keempat adalah bagaimana cara menilai kemajuan siswa dalam pembelajaran. Nah ini masih terkaitan ya sama yang ketiga tadi. Ya. Alat penilaian itu ada penilaian tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, yang tidak tertulis adalah ketika bicara tentang kesetiakawanan, maka di situ kita akan memunculkan penilaian anak itu bagaimana sikap dengan teman, bagaimana perhatian dengan teman, bagaimana kepedulian dengan teman. Terus kemudian bagaimana dia peduli dengan lingkungan sekolah terkait dengan sampah yang mungkin 1-2 terhambur oleh angin,
ketika anak itu mengambil, maka ini bagian dari keberhasilan pembelajaran yang kemudian anak itu terampil mengaktualisasikan an-nadzafatu minal iman, misalnya topiknya seperti itu. Terus kemudian kalau penilaian tertulis ya biasanya selalu dalam bentuk soal baik isai ataupun option pilihan ganda. Pilihan ganda itu pun kriterianya adalah soal sedang, soal mudah, soal sulit. Nah, dari situlah kemudian ketika penilaian akhirnya ada di di atas KKM, ketuntasan kelulusan minimal atau nilai minimal ketuntasan dari setiap siswa, maka itu sudah dianggap sukses. Ketika di bawah KKM maka kemudian disebut remedi atau kurang tuntas pembelajarannya. Jadi dari aspek dua itu, jadi keseharian Bapak Ibu guru terus harus perhatikan sikap perilaku siswa per siswa, termasuk bagaimana dia menghadapi seorang guru, tidak hanya dirinya tapi guru yang lain, guru yang lebih muda bareng itu, dia kurang ajar orang. Jadi penilaian tentang keberhasilan pembelajaran itu. Kemudian yang itu tes tulis itu. Baik. Ya, ketika sudah di atas KKM maka dianggap tuntas. Untuk penilaian secara lihat atau dari siswa itu sendiri sudah bisa menerapkan. Apakah itu ada nilai-nilai khusus yang yang bisa tertera di dalam raport atau apa? Nah, biasanya kan dari seorang wali murid itu bertanya, nah ini masuk sih biasanya ya kalau di rumah itu kan yang selalu dinilai itu atau hasilnya itu kan cuma nilai raport atau akademiknya saja. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak terlalu mementingkan. Orang tua kebanyakan seperti itu. Jarang sekali yang bisa legowo, oh ya bidangmu ini, atau tetaplah belajar dan juga terapkan dalam kehidupan sehari-hari kan. Seperti itu. Itu gimana? Nah ini di sekolah saya itu tidak hanya dari nilai-nilai akademik, jadi non akademik pun. Jadi sehingga paling tidak di akhir ini, ketika muncul pada siswa berprestasi, maka prestasi itu akumulasi dari prestasi akademik dan non akademik. Non akademiknya ya itu tadi, misalnya jadi pengurus OSIS. Bagaimana dia sebagai seorang OSIS menempatkan bagaimana harus ngurusi organisasinya dan bagaimana ketika harus ikut aktif di pembelajaran oleh Bapak Ibu guru. Artinya pas jadi OSIS kemudian tidak begitunya meninggalkan proses belajar di kelas. Jadi dia mesti, nah ini jadi catatan khusus yang bisa mengantarkan dia menjadi siswa berprestasi. Ini sekali lagi bahwa sekarang sudah mayoritas di sekolah. Jadi siswa itu harus betul-betul dicermati oleh seorang guru, diperhatikan seorang guru sehingga prestasi itu tadi adalah dari dua unsur, prestasi akademik dan non akademik. Misalnya tentang keagamaan, mereka ketika istirahat sholat bersama-sama berjamaah, tiba-tiba ada seorang anak yang setiap gitu, langsung ambil air wudhu, langsung segera azan. Di sisi lain konco sing kono dan yujane iso tapi ogah-ogahan. Maka ini harus ada reward. Ada penilaian non akademisnya bagus anak ini. Itu. Kemudian suka menolong teman yang kesusahan atau ketika upacara ada yang semaput, pingsan, dia langsung tidak cekida-cekidi bahasanya, langsung sigap langsung. Nah, ini juga proses non-akademik. Oh gitu, berarti kan ada penilaiannya tersendiri terkait non-akademiknya itu tadi. Nah, untuk masih ada lagi itu yang ekstra itu. Iya, ekstra itu penuh dengan penilaian juga. Pramuka, PMR, kemudian penelitian itu riset. Riset ada, kemudian seni bela diri, bagaimana bela diri tapi tidak itu tidak sering membuli ngerasa. Nah, ini dibaca rata das. Jadi nilai positif tersendiri.
Itu yang paling terpenting. Ya, baik untuk para bapak ibu wali murid ya terutama yang masih sering atau ketika penerimaan rapot nilai akademiknya anak-anak masih kurang atau di bawah standar, nggak perlu dimarahi ataupun di apalah, biasanya kan seperti itu kan ya. Nah, perlu kita ulik lagi kemampuan anak-anak itu apa, terus daya tariknya dia itu di apa. Nah, itu yang perlu kita dukung penuh seperti itu. Baik, ini untuk pertanyaan yang terakhir mungkin apa saja metode evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas pembelajaran? Untuk nilai efektivitas pembelajaran, satu adalah dari ketertiban kelas kalau skupnya kelas, kemudian ketertiban siswa, terus kemudian setelah itu siswa paling tidak bisa eksis di bidang yang dia unggul, katakanlah sukses di perseni misalnya, sukses mengikuti di Olimpiade MAN, misalnya MAN 1, MAN 2, MAN 3, itu kan kita kirim siswa-siswa itu. Nah, maka dari situ paling tidak sebelum kita kirim, ayo ini kerjakan. Nah, nanti 10 terbaik akan kita bawa ke sana, 10 terbaik atau 5 terbaik akan bawa kita sana. Nah, jadi media penilaian itu banyak sekali. Kemudian dari dari berbagai macam ya, disiplin ilmu, apalagi sekarang ekstra itu juga tidak dipandang sebelah oleh setiap sekolah. Jadi karena memang filosofinya lain lubuk lain belalang, tidak ada manusia yang sempurna. Ada yang kurang di bidang akademik tapi unggul di bidang non akademik. Misalkan kemarin kayak di sekolah saya berhasil sebagai juara volinya di kabupaten. Tapi terus terang kalau itu nanti yang anak-anak seperti itu kan juga latihannya keras, bahkan ikut di klub-klub dan lain sebagainya, sudah barang tentu mereka akan mengalami satu kekurangan di bidang membaca ataupun dan lain. Tentu non akademisnya biasanya sedikit agak berkurang. Maka itulah kemudian harus diapresiasi oleh semua pihak, bahwa intinya anak itu diarahkan pada nilai-nilai positif. Apalagi di Indonesia kita kenal Megawati yang dari Pasuruan itu, pemain voli putri yang sampai di Korea. Bahkan kita bangga sebagai seorang muslim, di sana bukan negara muslim tapi tetap satu-satunya dan bahkan pendulang poin terbanyak di klubnya. Iya. Nah, ini kan satu penilaian kebanggaan yang prosesnya juga dari sekolah dasar juga, menengah dan seterusnya. Makanya sekarang untuk di kurikulum Merdeka ini dikembangkan semua bakat minat siswa sesuai dengan kemampuan atau peminatan mereka. Sehingga sekolah juga harus menyediakan apa yang dia minat. Bahkan disabilitas itu pun kalaupun ada di sekolah yang bukan SLB juga mesti harus disediakan. Pemerintah tidak berkenan atau melarang sekolah untuk tidak melayani kebutuhan rakyat Indonesia. Baik. Baik para pemirsa, pendengar dan juga audiens yang ada di sini dari TVNU Lingi. Sudah tak terasa kita sudah 30 menit berbincang tentang guru ideal pada session yang ketiga ini. Saatnya kita dengarkan closing statement dari beliaunya Kiai Sulhan Jauhari. Baiklah pemirsa TVNU yang berbahagia, sadar atau tidak sadar kita ada di dalam dunia perubahan, dunia transisi, sehingga perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan kemampuan dan bahkan apapun yang ada di dunia pendidikan kita, maka jangan a priori, juga jangan salah persepsi yang kemudian menimbulkan sebuah perilaku negatif, acuh, cuek dan lain sebagainya. Maka kita selalu siap, kita selalu tangkap apapun perubahan karena kita ada di dalamnya, kita akan menjadi pemainnya. Perubahan apapun ketika kita menjadi pemain dan pemain yang profesional, maka akan menuju pada perubahan yang positif.
positif. Semoga di bulan yang mulia ini kita betul-betul mendapatkan mahfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan terus bisa eksis di segala zaman. Demikian, terima kasih TVNU yang telah memberi waktu untuk saya secara pribadi. Semoga terus mendapatkan tempat di hati masyarakat Ulingi dan sekitarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Yesus Hanjauhari yang telah membagikan pengalaman, pengetahuan dan inspirasi tentang bagaimana menjadi seorang guru ideal. Terima kasih juga kepada seluruh audiens dan juga pemirsa dari TVNU Ulingi yang telah mengikuti acara kita sore ini. Semoga pembahasan kita tentang guru ideal dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk menjadi yang lebih baik. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita jadikan mari kita ambil apa yang dapat kita jadikan pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita jadikan ilmu sebagai cahaya yang menerangi jalan kita, dan mari kita jadikan kebijaksanaan sebagai pedoman kita dalam menghadapi tantangan hidup. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara kita sore ini. Sampai jumpa lagi di program Kurma Kajian Khusus Ramadan pada episode selanjutnya. Dari saya mungkin itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.